semuanya. Jadi hari ini kita akan praktek uji T one sample atau one sample t-test. Nah, untuk tujuan dari uji one sample t-test ini adalah untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, untuk uji one sample t-test ini dapat juga dipakai untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Nah, uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian terdistribusi normal. Nah, di sini saya memiliki contoh soal uji one sample t-test. Jadi, ada seorang peneliti yang membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS adalah sama dengan 75. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, peneliti memilih secara random atau acak 12 orang siswa yang aktif di OSIS. Nah, untuk analisis data penelitian dengan SPSS sendiri, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS ini berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat uji one sample t-test. Jadi pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi SPSS, lalu kita klik variable view. Di kolom name ini kita akan ketikkan hasil. Nah, lalu untuk di label ini kita akan ketikkan hasil belajar. Lalu untuk desimalnya ini kita turunkan menjadi 1 dan kita kembali ke data view. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy data yang sudah disiapkan. Lalu kita paste di sini. Setelah ke-12 data ini masuk, kita klik analyze, lalu ke deskriptif statistik, kita klik explore. Nah, setelah muncul pop-up seperti ini, saya akan masukkan hasil belajar variabel hasil belajar ini ke dependent list. Lalu untuk ini kita akan klik normality plots with test. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Lalu ini sudah muncul. Kita langsung lihat saja di tabel test of normality ini. Oke. Kita lihat di kolom test of normality. Nah, setelah kita analyze, ternyata untuk nilai dari data hasil belajar ini ada nilai signya dan 0,368, maka bisa dikatakan bahwa data dari hasil belajar ini terdistribusi normal. Setelah kita tahu, selanjutnya kita akan melakukan analyze menggunakan one sample t-test. Kita klik compare means, lalu one sample t-test. Nah, lalu untuk hasil belajar ini kita masukkan ke test variable. Test value-nya kita masukkan 75. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul hasil seperti ini. Kita akan lihat
Nah, untuk hipotesis penelitiannya sendiri, ini HO sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS sama dengan nilai 75. Lalu HA atau hipotesis A sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Nah, dasar dari keputusan uji one sample t-test ini adalah yang pertama, membandingkan nilai sig dengan 0,05. Yang kedua, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dan yang ketiga, melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva. Nah, untuk dasar keputusan berdasarkan nilai sig ini, yang pertama, jika nilai sig two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika nilai sig two-tailed lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, keputusan dari hasil analyze data hasil belajar ini, karena nilai sig two-tailed sebesar 0,011 itu kurang dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di atas, H0 ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Nah, lalu untuk perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, keputusan dari hasil analyze ini, karena nilai T hitung sebesar 3,029 itu lebih besar dari T tabel yang yaitu 2,201, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa yang aktif di OSIS tidak sama dengan nilai 75. Seperti itu.